Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin, yaitu di hari Jumat ya, pada subuh. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab yang sama, kitab Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Ya, penjelasan keutamaan ilmunya para salaf, ya, terkhusus para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ala ilmil khalaf, ya, atas ilmu al-khalaf, yaitu generasi yang belakangan. Karya al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang wafat sekitar 6 abad yang lalu, ya, tepatnya di tahun 795 Hijriah. Ya, yang mana beliau memiliki banyak sekali karya ilmiah, ya, di antaranya Fathul Bari, ya, Syarah Sahihul Bukhari, ya, selain dari yang Ibnu Hajar, ini karya Imam Ibnu Rajab, juga kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, juga kitab yang lain, ya, termasuk kitab yang kita pelajari, Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Ini kita tampilkan di layar. Ini kitab asalnya, jemaah sekalian, kitab asalnya yang jumlah halamannya 35 halaman. Kita berada di halaman 22, ya, dari kitab asalnya, halaman 22. Yang di hadapan kita dari kitab yang kita pegang ini kitab asal ditambah penjelasan, ya, sehingga halamannya lebih banyak. Namun insyaallah, ya, ada tambahan faedah, ya, dari keterangan, yaitu keterangannya dari Syekh Muhammad Munir Ad-Dimashqi, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang wafat sekitar 50 tahun yang lalu atau lebih, ya, 1367, ya, Hijriah wafatnya. Kita sampai di halaman dari kitab kita, ya, sama sekalian, 44, ya, 44 di bagian tengah dari footnote, dari hamish atau footnote, bagian tengah, ya, kurang lebih sekitar 10 baris, ya, dari bawah, ya. Dikatakan oleh pensyarah, ya, wa fil babi min hadza katsirun, ya, li'anna al-ulum asy-syar'iyyah innama talabaha asy-syari' min haitsu hiya wasilah ila at-ta'abbudi biha lillahi ta'ala la min jihatin ukhra. Ya, jadi tentang bab ini, jemaah sekalian, ya, bab masalah menuntut ilmu, ya, ilmu-ilmu syar'i, ya, maka banyak sekali, ya, keterangan tentang hal ini. Sebab ilmu-ilmu syar'i itu dicarinya, saya ulangi, diinginkan atau diminta oleh yang membuat syariat, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk wasilah, ya, wasilah atau cara atau jalan, ya, dalam rangka kita bisa beribadah kepada Allah dengannya, ya. Jadi kita menuntut ilmu itu, sama sekalian, bukan semata-mata untuk mengetahui, ya, bukan semata-mata untuk kita tahu saja, sudah, tidak, tapi untuk
jalan ya, jalan supaya kita bisa ibadah, jalan supaya kita bisa mengamalkannya, jalan dengan ilmu tadi supaya kita tahu ya mana yang halal, mana yang haram untuk kita jauhi, mana yang wajib untuk kita laksanakan, mana yang sunnah untuk kita berusaha mengamalkannya. Nah, ini wasilah ya, jalan ya supaya kita lebih bisa ibadah kepada Allah Ta'ala. La min jihatin ukhra ya, bukan dari sisi yang lain. Nah, dalil tentang hal ini dari beberapa sisi. Yang pertama, annal masail la annal masail ya la yanbani 'alaiha 'amal ya. Fal khawdu fiha khawdun fima lam yadul ala istihsanihi dalilun syar'i. Ya ini wallahu a'lam bishawab ya. Sepertinya yang dimaksud ya beni ya. Kalau yan bini kurang tepat ya. Jadi bisa jadi ini ya. Jadi seperti yang mbaknya sebelum nun ya. La ya beni. Ya dari kata bana ya beni ya. Bana ya beni. Ya, jadi permasalahan-permasalahan ya, yang tidak terbina di atasnya amal, ya, masalah-masalah, perkara-perkara ya, yang tidak terbina di atasnya amal, ya. Fal khawdu fiha, maka berdalam-dalaman di dalamnya adalah khawdun fi ma lam yadul ala istihsanihi, berdalam-dalaman yang tidak ditunjukkan terhadap kebaikan hal tersebut dalil yang syar'i. Ya, maksudnya bagaimana sama sekalian? Ya, maksudnya kalau hanya sekedar ya mempermasalahkan masalah-masalah dalam agama tanpa ada ya cerminan ya untuk diamalkan sama sekalian, maka dikhawatirkan itu hanya sia-sia. Ya, nanti akan dicontohkan di sini. Jadi memperdalam hal tersebut yang tidak berdampak ya terhadap amal, maka di sini tidak ditunjukkan ya untuk istihsani, untuk kebaikan hal tersebut dalil yang syar'i. Lidzalik a'rada syari' amma qasadahu as-sa'il minas su'al. Ya karena itu a'rada asy-syari' ya berpaling ya asy-syari' ya asy-syari' itu maksudnya pembuat syariat ya Allah dan Rasulnya dari apa yang diinginkan oleh as-sa'il ya as-sa'il itu orang yang bertanya ya dari pertanyaannya tentang hilal ya hilal itu bulan sabit sama sekalian lam yabdu raqiqan ya yang belum tampak raqiqan ya raqiqan itu yang samar ya atau yang detail sama sekalian di awal bulan fi awwali syahr kal khayt ya seperti benang. Thumma yamtali'u ya kemudian menjadi lebih penuh ya bulan tersebut hatta yasiru badran ya sehingga menjadi apa? Lebih sempurna ya. Menjadi bulan yang sempurna sama sekalian. Thumma ya'udu ila halatihil ula ya kemudian kembali ke keadaan semula. Mimma yufidu amalan mukallafan bihi ya yang bisa memberikan faedah yaitu amalan yang memberatkan padanya. Wa bayyana anna su'al innama yakunu fima yatarattab alaihi faidah. Sehingga dijelaskan bahwasanya pertanyaan itu semestinya kepada sesuatu yang di situ ada faedah amal. Ya ini rujukannya dalam surat Al-Baqarah ya 179 kita lihat di layar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ulangi 189 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas. Ya, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Wal hajj dan juga bagi ibadah haji. Ya, sampai akhir ayat. Wa min dzalik termasuk juga yaitu pertanyaannya yang lain sama sekalian. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang hari kiamat. Ya,
Ya, ada sahabat tanya, kapan ya Rasul terjadinya hari kiamat? Ya, hari kiamat pasti terjadinya. Ya, namun kapan terjadinya Allah yang Maha tahu. Ada sahabat tanya, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi pun balik bertanya, ma'a'dattalaha, apa yang sudah engkau siapkan? Ya, karena yang lebih dipentingkan itu bukan kapan terjadinya, tapi persiapan untuk menghadapi hari kiamatnya. Ya, beliau balik bertanya, apa yang sudah engkau siapkan? Ya, dalam keterangan lainnya, sahabat itu menjawab, ya Rasul, saya enggak banyak amal. Ya, saya enggak banyak amal ya, baik puasa maupun sholat. Ya, hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, artinya amal saya biasa-biasa ya Rasul, tapi saya lebih kepada apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Ya. I'radun an sarihi su'alihi ila ma yata'allaqu biha mimma fihi faidah wa lam yujibhu amma sa'ala anhu. Ya, jadi i'radun, ya, Nabi sallallahu berpaling ya dari sarihi su'alihi, ya, pertanyaannya yang jelas tersebut sama sekalian, ila ma yata'allaqu biha, kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Ya. Ya, maksudnya itu semestinya sahabat tadi bertanya begini, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang mesti saya siapkan untuk hari kiamat, menghadapi akhirat? Ya, bukan pertanyaan yang tepat kapan terjadinya hari kiamat. Ya, jadi di sini beliau berpaling dan mengarahkannya kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yang di situ ada faedah. Dan beliau tidak menjawab dari apa yang dia tanyakan tadi tentang kapannya. Ya, pernah juga beliau ditanya oleh malaikat Jibril ya, dalam wujud manusia, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Ya, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, lalu malaikat Jibril tanya tentang apa? Tanda-tandanya. Itu dalam hadis Jibril alaihi salam. Ya. Ala kulli hal, nomor satu di sini intinya sama sekalian, yaitu hendaknya jangan sampai ya perkara yang didalami atau dibahas yang itu tidak berbuah amal, atau sesuatu yang ditanyakan ya semata-mata bertanya tanpa ada implikasi apa amal ya di dalam kehidupannya. Ya, dikhawatirkan nanti tidak membawa faedah. Yang diinginkan di sini kan ilmu yang bermanfaat gitu ya, ilmu yang bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Yang kedua, tsaniha, halaman berikutnya, tsaniha anna syar'a innama jaa'a bitta'abbud. Ya. Anna syara', ya, bahwasanya syariat itu innama jaa'a bitta'abbud li'annahu al-maqsud. Ya, jadi syariat ini sama sekalian pada hakikatnya ya intisarinya apa sama sekalian agar kita bisa ibadah. Ya, ta'abbud itu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya jangan sampai semata-mata ilmu saja tapi enggak bercerminkan ya kepada ibadah. Ya, umpama tahu ya tentang sholat, ya tentang puasa, tentang zikir dan sebagainya, semata-mata tahu, tapi tidak mendekatkan hamba itu kepada Allah, tidak membuatnya taqarrub, ta'abbud, maka menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi ilmu itu hendaknya apa? Menjadikan hamba itu lebih ibadah kepada Allah. Jadi syariat itu datang dengan ta'abbud, ya, membawa kita kepada ibadah kepada Allah, li'annahul maqsud, karena itulah maksud intisari min bi'tsatil anbiya alaihimus salatu wassalam, ya, dari diutusnya para nabi dan para rasul, ya. Ya, ini ditunjukkan ya, yadullu lahu qauluhu ta'ala, ya, di mana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya, wahai sekalian manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ya, An-Nisa ayat pertama. Juga dalam surah Ibrahim ya, di awalnya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, ya, kitab yang kami turunkan dengannya kepadamu wahai Nabi untuk engkau mengeluarkan ya manusia dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Juga dalam Al-Isra ayat 9, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan agar memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, gitu ya.
Jadi ini ya'malun, ya mereka itu beramal sama sekalian. Ya, tadi imam kita sudah membacakan ya bagaimana ya balasannya bagi orang-orang yang beramal di akhirat kelak. Ya, dibalasi dengan perbuatan yang mereka kerjakan. Ya, artinya amal itu dari mana sama sekali? Dari ilmu. Ya, berarti ilmu lalu amal. Ya, jangan sampai berhenti di ilmu. Nomor 2-nya apa? Amal. Inilah yang dimaksudkan. Ya, jangan juga beramal tanpa ilmu. Ya, ilmu amalkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, thalithuha ma jaa minal ayati wal ahadithi dallati ala anna ruhal ilmi huwal amal. Ya, jadi keterangan-keterangannya dalam ayat, dalam hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya rohnya ilmu itu amal. Ya, rohnya ilmu. Roh itu kan yang menggerakkan, yang membuat hidupnya ilmu itu apa? Amal. Wa illa, karena kalau tidak, fal ilmu ghairu muntafi'un bihi wa 'ariyah. Kalau tidak ada amal, maka ilmu tadi dikhawatirkan apa? Tidak bermanfaat dengan ilmu tadi. Wa 'ariyah. 'Ariyah itu ya kalau berpakaian ya, tidak berpakaian ya, berarti tidak ada ininya ya. Jadi semata-mata ilmu saja ya, kosong daripada amal. Ya, ini tentu tidak diharapkan ya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ya 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik tapi kalian lupa kepada diri kalian sendiri? Ya, nyampaikan kepada manusia ya untuk berbuat baik, memerintahkan yang baik, tapi dirinya tidak melakukan. Nah, ini jangan itu sekalian ya. Jadi ilmu nomor 2 amal, baru menyampaikan. Nah, orang yang menyampaikan hendaknya apa? Mengamalkan. Gitu ya. Jadi jangan sampai mengajak tapi dirinya tidak mengamalkan. Ya, atau melarang ya, melarang seseorang tapi dirinya melakukan. Itu kan nanti termasuk di antara salah satu bentuk azab di neraka ya. Ada yang disiksa sama sekalian ya, kemudian berputar-putar ya keadaannya seperti keledai. Kemudian ahli neraka berkumpul ya, lalu bertanya, "Wahai fulan, bukankah engkau dulunya yang memerintahkan kami terhadap kebaikan, melarang dari kami dari kemungkaran?" Maka orang tadi mengatakan, "Benar, aku dulu memerintahkan kalian kebaikan, tapi aku justru tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi justru aku melakukannya." Ya, ini teguran ya Allah ya Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca Alkitab, afala taqilun, tidakkah kalian memikirkan? Kemudian dalam surah Yusuf ya, ayat 68, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Ya, dan sesungguhnya beliau memiliki ilmu ya terhadap apa yang telah kami ajarkan kepadanya. Qala Qatadah, yakni ladzu amal, ya, maksudnya beliau mengamalkan dengan apa yang telah kami ajarkan. Ya, di situ lafaz ayatnya ladzu ilmin, ya, maksudnya beramal. Ya, beramal di atas ilmu yang telah kami ajarkan. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama al-'abd yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsi khisalin. Ya, tidaklah akan bergeser ya kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Ya, di antaranya apa jamaah sekalian? Di antaranya wa an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Ya, jadi semestinya ilmu itu berbuah amal. Ya, apa yang sudah kita ketahui sama sekalian, berusahalah untuk mengamalkannya. Ya, jadi kita tidak harus tahu semua hal ya, tapi yang kita tahu sedikit atau banyak, amalkan. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini diantara perkara yang ditanyakan ya, selain dari umur ya, untuk apa dihabiskan masa muda, untuk apa digunakan, harta dari mana mendapatkannya, kemana dibelanjakannya, ya, badan untuk apa dirusakkan, ya, termasuk juga ilmunya untuk apa dia amalkan.
Ya, maksudnya dengan ilmu yang ada padanya apa yang telah dia kerjakan. Nah, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya salah satu imam ya ahli hadis, ya Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan innama yuta'allam al-ilmu innama yuta'allamu al-ilmu liyattaqiya bihillaha wa innama fadlal ilmu ala ghairihi li'annahu yattaqiyallaha bih. Ya, jadi ilmu itu dipelajari jemaah sekalian hanya saja untuk seseorang itu bertakwa dengan ilmu tadi kepada Allah. Dan hanya saja keutamaan ilmu atas lainnya karena dengan ilmu agama tersebut ya maksudnya bisa menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah dengannya. Berarti apa? Berarti kalau dia belajar ilmu tapi tidak membuatnya bertakwa, ya ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya, berarti perlu dievaluasi sama sekalian. Berarti dia belum apa? Mengaplikasikan, mengamalkan ya ilmu yang telah dia pelajari. Ya sama juga sholat ya. Kalau sholat itu tidak membuat seseorang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya berarti apa? Ya perlu dievaluasi. Jangan-jangan sholat saya belum apa? Belum khusyuk, belum tumakninah, belum sesuai petunjuk. Ya, karena sholat itu ya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, wa ghairu dzalika mimma la yas'uhu al maqam, dan lain-lainnya dari keterangan tentang hal ini yang tidak memungkinkan ya untuk dijelaskan semuanya, wallahu a'lam. Nah, baik, kita kembali ke atas dari keterangan Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Di sini di layar di bagian atas juga ya, halaman 26 ya dari kitabnya. Nah, wa sababu dzalika anna hadzal ilma an-nafi' yadullu ala amrayn ya. Dan sebab itu semua bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan kepada dua perkara, menyampaikan kepada dua perkara, membuahkan dua hal. Yang pertama, ahaduhuma ala ma'rifatillahi wa ma yastahiquhu minal asma'il husna was sifatil ula wal af'alil bahirah. وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. Ya, jadi ilmu itu jemaah sekalian menyampaikan kepada ma'rifatullah, ya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan apa yang layak baginya dari asmaul husna dan sifat-sifat yang mulia. Ya, jadi semestinya ilmu agama ini sama sekalian menyampaikan orangnya kepada apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu yang pertama sama sekalian yang dipelajari, dikuatkan, ditekankan adalah ilmu tauhid. Ya, ilmu akidah yang di situ dijelaskan ya tentang tauhidullah, dijelaskan ya tentang tauhid ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat, ya sehingga orang tersebut ya hamba tersebut ya akan mengetahui dan mengenal Allah sebagaimana mestinya. Wal af'al al bahirah, ya dan perbuatan-perbuatan Allah yang bahirah, ya yang luar biasa. Ya. Wa dzalika yastalzim, ya dan itu semua akan menjadikan hamba tersebut apa? Setelah ma'rifatullah, mengenal asmaul husna, sifat-sifat Allah yang maha mulia, akan menjadikan hamba tersebut ijlalahu, ya memuliakan Allah, wa i'dhamahu, mengagungkannya, ada rasa takut ya kepada Allah, ya wa mahabatahu, ya membuat hamba tersebut ya mengagungkan Allah, memuliakannya, ya wa mahabbatahu, membuat hamba itu cinta kepada Allah, berharap, tawakal, ridho terhadap qada dan qadarnya atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jemaah sekalian, ya. Yang kedua, al-ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardah. Ilmu yang bermanfaat membuat hamba itu mengetahui, mengenali, memahami apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi.
wa ma yukrihuhu wa yuskhituhu, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai olehnya, baik i'tiqadat dari keyakinan-keyakinan, wal a'mali zahirati wal batinati wal aqwal, maupun amalan-amalan yang zahir maupun yang batin, dan juga ucapan-ucapan. Ya, ini intisari ya sama sekalian, ilmu yang bermanfaat ya bisa menyampaikan kepada dua hal tadi ya. Ini bisa kita kasih garis bawah ya, ma'rifatullah wa ma yastahiquhu minal asma'il husna was sifatil ula wal af'al al bahirah. Kemudian yang kedua, al ma'rifah bima yuhibbuhu wa yarda wa ma yukrihuhu wa yuskhitu. Ya, nah. Ya, tidak ada keterangan lebih lanjut ya, kita lihat halaman 46-nya. Ya. Fayujibu dzalika liman 'alimahu al-musara'atu ila ma fihi mahabbatallahi wa ridahu wattaba'ud amma yukrihuhu wa yuskhituh. Ya, maka hal itu mewajibkan ya, mewajibkan di sini maksudnya menjadikan ya, dari lafaz aujaba yujibu ya, menjadikan ya seorang hamba, menjadikan orang yang mengetahui hal tersebut al-musara'ah ya, bersegera untuk sesuatu yang di situ ada mahabbatullah ya, kan dia mengaji, mempelajari ilmu, dia mengenal Allah dari penyampaian ya, tentang akidah dan tauhid yang benar. Lalu dia mengetahui apa yang Allah cintai, Allah ridhoi. Apa cerminannya? Dia bersegera. Dia bersegera untuk melaksanakan apa yang mendatangkan cinta Allah dan ridhonya. Ya, apa yang mendatangkan cinta Allah dan ridhonya? Ya, nomor satu yang wajib-wajib. Ya, yang wajib-wajib ya mas sekalian dari amalan. Yang kedua yang sunnah-sunnah. Ya, kan ada keterangannya itu. Jadi nomor satu yang wajib-wajib. Ya, misalnya sholat. Yang paling Allah cintai salat fardu ya. Kemudian berikutnya salat sunnah. Puasa Ramadan ya. Kemudian puasa sunnah ya. Dan amal-amal lainnya dari apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai ya. Jadi apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, berarti pasti Allah cintai dan ridhoi ya. Saya ulangi ya, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau anjurkan, berarti itu mesti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, termasuk juga birrul walidain, ya, termasuk juga berbuat baik kepada sesama, termasuk juga amal-amal ya jamaah sekalian, termasuk juga kathratu dzikrillah, banyak zikir kepada Allah, ya, termasuk juga mentauhidkannya ya, dan apapun ya yang di situ perintah dan anjuran dari Allah, berarti Allah mencintai dan meridhai amal tersebut. Wattaba'ud amma yukrihu wa yuskhitu, dan menjauhi apa saja yang mendatangkan yang tidak disukai atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nomor satu tentu al-kufru wasyirk ya, perbuatan kufur, ya, kesyirikan, nifaq jemaah sekalian, kabair, dosa-dosa besar ya. Dan apapun ya perbuatan yang di situ ada kemurkaan Allah, jauhilah. Nah, fa idza athmara al-ilmu li sahibihi hadza fa huwa ilmun nafi. Ini kita kasih garis bawah ya. Fa idza athmara al-ilmu li sahibihi hadza fa huwa ilmun nafi. Kalau ilmu tadi berbuah bagi orang yang mencarinya, berbuah hal di atas, maka berarti ilmu tersebut bermanfaat. Jadi diketahuinya bermanfaat dari apa jemaah sekalian? Dari cerminan ya, dari ilmu tadi berbuah amal atau tidaknya. Ya, nomor satu dilihat ya ilmunya itu benar atau tidak. Yang kedua, apakah berbuah amal atau tidak. Famata kana al-ilmu nafi'an wa waqqara fil qalbi. Ya. Apabila kapan saja ya ilmu itu bermanfaat, kemudian membuahkan ya keteguhan, ya, ketenangan dalam hati, ya, faqad khasha'al qalbu lillah, ya, berarti hatinya telah khusyuk kepada Allah. Wan kasara lahu, hatinya hancur kepada Allah. Wa dhalla haibatan wa ijlalan, ya, kemudian ya hatinya menghinakan diri
mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatan wa mahabbatan wa ta'ziman, ya. Kemudian ada rasa takut, ya. Karena itu ada ibarah ya ulama dulu apa? Al-ilmu khasyatullah. Al-ilmu khasyatullah. Hanya 3 kata ya. Ilmu itu takut kepada Allah. Ya, maksudnya ilmu itu semestinya apa? Membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak membuahkan rasa takut, ya berarti perlu apa? Perlu dimuhasabah. Kira-kira apa ya ini yang kurang saya? Ya, apa mungkin salah niat dalam mencarinya? Apa mungkin karena tidak ada kesungguhan beramal? Ya, kok tidak bercermin ya dalam kehidupan saya? Mestinya al-ilmu khasyatullah. Ya, kemudian wa mahabbatan, semakin membuat hamba itu mencintai Allah Azza wa Jalla, wa ta'ziman, mengagungkannya. Ya. Wa mata khasha'al qalbu lillahi wa dhalla wa inkasara lahu qana'atin nafsu, ya, biyasiril halali minad dunya, ya, wa syaba'at bihi fa aujaba laha dzalikal qana' wa zuhdu fid dunya. Ini tingkatan yang lebih tinggi ya. Jadi barang siapa dan kapan saja ya hati itu menjadi khusyuk kepada Allah, menghinakan diri, hancur di hadapan Allah, maka jiwanya menjadi qanaah. Jiwa hamba itu menjadi apa? Qanaah dengan kehalalan yang sedikit dari dunia. Ya, maksudnya meskipun apa yang dia dapatkan itu tidak berlimpah, tidak banyak, hamba itu tetap apa? Qanaah. Ya. Dia merasa kenyang ya dengannya jamaah sekalian, ya. Dan hal itu menjadikannya qanaah, zuhud di dunia. Wa kullu ma huwa fanin la yabqa min al-mali wal jah wa fudulil 'aish alladhi yanqusu bihi haddu sahibihi, ya, yanqusu bihi haddu sahibihi 'inda Allah min na'imil akhirah wa in kana kariman 'ala Allah kama qala dzalika Ibnu Umar wa ghairu min as-salaf wa ruwiya marfu'an. Ya, dan segala apa yang fana, ya, kan dunia ini fana ya. Maka la yabqa minal mal, maka harta itu tidak akan tersisa. Ya, maksudnya tidak akan kita bawa kekal ya. Wal jah, kedudukan juga demikian. Wa fudulil 'aish, demikian pula apa? Kelebihan-kelebihan dari kehidupan. Ya. Hal-hal yang lebih, hal-hal yang apa ya, tidak dibutuhkan sama sekali, yang lebih-lebih ya. Itu semua fana sifatnya. Ya, baik dari hartanya ya, apa yang dia miliki ya, fudulil 'aish. Ya, itu semua boleh, tapi hendaknya jangan sampai apa? Melalaikan ya seorang hamba sama sekalian. Ya, hendaknya dia sadar itu semua tidak kekal. Ya, karena itulah digunakan ya untuk yang baik-baik ya, supaya menjadi tabungan akhiratnya. Ya, dikhawatirkan jamaah sekalian itu bisa mengurangi bagian hamba itu di sisi Allah dari kenikmatan akhirat. Ya, artinya jangan sampai kebaikan kita itu dibalasi dengan kenikmatan dunia semata. Ya, kita akan kepinginnya akhirat sama sekalian. Dunianya juga diberkahi, diberikan kemudahan, tapi jangan sampai akhiratnya tidak dapat, tapi hanya dunianya yang dibalasi. Ya, wa in kana kariman 'ala Allah, ya, wa in kana kariman 'ala Allah, ya, meskipun adalah sesuatu yang mulia ya atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Umar ya dan yang lainnya dari para salaf dan diriwayatkan secara marfu. Ya. Ya. Wa aujaba dzalika an yakuna bainal 'abdi wa baina rabbih 'azza wa jalla ma'rifatan khassah. Ya, dan menjadikan ya seorang hamba hendaknya apa? Antara dirinya dengan Rabb-nya ada ma'rifah yang sifatnya khassah. Ya. Ya, jadi ma'rifatullah ini sesuatu yang wajib jamaah sekalian. Ya, ada tingkatan yang lebih tinggi ya, ma'rifah khassah, ma'rifah yang sifatnya khusus. Ya, bagaimana ma'rifah yang sifatnya khusus jamaah sekalian? Ya, artinya hamba itu memiliki ya tingkat ya
rasa takut, ya rasa mahabbah kepada Allah, pengagungan, pengenalan yang lebih dalam. Sampai-sampai fa in sa'alahu, kalau hamba itu mohon kepada Allah, a'tahu, Allah langsung memberikan kepadanya. Wa in da'ahu ajabahu, kalau hamba itu berdoa, Allah mengijabahnya. Ya, sebagaimana dalam hadis al-ilahi, ya maksudnya hadis qudsi, la wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ya senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah-nafilah, ya perbuatan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Ya, sampai pada sabda beliau, ya dalam hadis qudsi, fala in sa'alani la u'tiyannah, kalau hamba itu minta kepadaku pasti, ya di sini pakai lam taukid, nun taukid, nun penegasan, ya, aku akan memberinya. Wala inista'adzani la u'idanna, kalau hamba itu mohon perlindungan kepadaku pasti aku akan melindunginya. Ya, keterangan lengkapnya di bagian bawah, ya di footnote, yaitu hadis, ya riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6502 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan lafaz bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa memusuhi kekasihku, waliku. Siapa wali Allah? Yang punya dua sifatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi iman itu kan bertingkat-tingkat. Ketakwaan itu juga bertingkat-tingkatnya. Makin tinggi tingkat iman takwanya, semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat, ya kedekatan hamba itu semakin tinggi. Ya misalnya amal, ya sahabat sekalian, ada orang misalnya melaksanakan yang wajib saja, tidak melaksanakan yang sunnah, boleh, itu standarnya. Ada yang satu lagi, yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, tentu ini derajatnya lebih tinggi. Ya kan ada sahabat yang datang, ya tanya amalan yang bisa memasukkan ke surga, jelaskan Nabi sallam, ya dari amal-amal yang wajib. Lalu sahabat tadi bilang apa? Ya Rasul, demi Allah aku gak akan nambahi, aku juga gak akan ngurangi dari amal-amal tadi. Ketika dia berpaling, ya, lalu beliau menyatakan kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah, barang siapa yang ingin melihat salah satu calon ahli surga, hendaknya dia melihat kepada orang tadi. Ya, gak akan menambahi berarti gak melaksanakan yang sunnah, gak mengurangi berarti gak menyia-nyiakan yang wajib. Ya, itu saja sudah termasuk ahli surga, apalagi ditambah yang sunnah. Ya tentu yang melaksanakan sunnah lebih afdal, lebih mulia. Ya lanjutannya jemaah sekalian, siapa yang memusuhi kekasihku atau waliku, maka aku memaklumkan, aku mengumumkan perang kepadanya. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Ya, kita ambil contoh sholat, berarti sholat yang paling Allah cintai sholat fardu. Berikutnya sholat sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, nafilah-nafilah, sampai aku mencintainya. Ini salah satu faedah, ya mengamalkan perbuatan sunnah mendatangkan mahabbatullah kepada hamba tadi. Ya kita berusaha cinta kepada Allah, lalu ada amal-amal yang menjadikan Allah mencintai hambanya. Salah satunya melaksanakan yang nafilah, yang sunnah-sunnah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Artinya Allah jaga, ya pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya yang dia melihat dengannya. Artinya Allah jaga penglihatan hamba tersebut. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan tangan yang dia gunakan, ya untuk yabtus, ya untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Ya maksudnya Allah menjaga, ya tangan maupun kakinya. Wala in sa'alani la utiyanna, kalau dia mohon minta kepadaku pasti aku akan memberinya.
Ini Masya Allah ya. Jadi setiap berdoa dikabulkan ya. Subhanallah. Ini mengingatkan kita akan kisah di masa dulu ya. Misalkan ada seorang di masa Imam Ahmad ya rahimahullah taala, yang mana orang tersebut ya sama sekalian ya, ada kisahnya. Imam Ahmad itu masuk ke salah satu masjid, yang mana takmir masjidnya itu nggak tahu kalau itu Imam Ahmad ya, sampai disuruh keluar ya sama sekalian di satu daerah gitu. Disuruh keluar, entah mau ditutup atau bagaimana masjidnya ya, lalu Imam Ahmad disuruh keluar. Nah, ketika keluar beliau jalan-jalan. Nah, kemudian ketemu seorang pembuat kue, ya ngaden kue sama sekalian, ngaden tepung ya. Lalu orang tersebut ya istighfar terus ya, astagfirullah, sambil ngaden tepung ya. Lalu dia nggak tahu kalau yang datang ini Imam Ahmad. Ya, kemudian Imam Ahmad tanya, dia nggak tahu Imam Ahmad. Wahai fulan ya, yang menjual tepung tadi, menjual kue, apa yang sudah engkau dapatkan ya dengan istighfarmu terus-menerus ini? Maka dia mengatakan, tidak ada satu permohonan pun kecuali Allah kabulkan, kecuali satu, yaitu aku kepingin ketemu Imam Ahmad tapi belum kesampaian ya. Maka Imam Ahmad menjelaskan ya, oh ini sebabnya aku diusir dari masjid tadi. Rupanya Allah hendak mempertemukan aku dengan orang ini. Ini yang menyebabkan aku dikeluarkan dari masjid tadi supaya dipertemukan dengan fulan ya. Maka disampaikan bahwasanya aku adalah Imam Ahmad ya. Subhanallah ya. Jadi tingkatan-tingkatan yang tinggi ya jemaah sekalian dalam masalah ya ubudiyah ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya semua mesti di atas ilmu ya, di atas ilmu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya jemaah sekalian, bagian bawah ya, wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu ya. Dan tidak ada yang membuatku untuk bimbang dari apa yang aku lakukan, sebagaimana kebimbanganku dari jiwa mukmin yang dia tidak suka kematian dan aku tidak suka untuk berbuat buruk kepadanya ya. Artinya fitrah manusia sama sekalian, dia ingin ya terus hidup, tidak ingin kematian. Hamba tadi mukmin ya, tapi sunnatullahnya apa? Mesti ada kematian ya. Allah utus malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Demikian ya, saking mulianya hamba tersebut, saking iman takwanya luar biasa, sampai seperti itu ya sama sekali keadaannya. Nah, Masya Allah ya. Ini masih satu halaman lagi sampai baliknya ya. Sekarang jam berapa? 5:30 lebih ya. Baik. Ya, kita lanjutkan satu baris lagi ya. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi syarhi 50 haditsan. Ya, al-Hafidz Ibnu Rajab ya, dalam syarah 50 hadis ya. Maksudnya dalam kitab beliau ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu bagus sekali ya, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, syarah Arba'in Nawawiyah tapi ditambah 8 hadis ya. Jadi 50 hadis. Yang menambah 8 Imam Ibnu Rajab ya, yang beliau pandang layak untuk dijadikan hadis-hadis yang sifatnya pondasi. Dan beliau syarah ya, Jami'ul Ulum wal Hikam ya, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Wa qad ruwiya hadzal hadis, dan hadis tadi diriwayatkan ya min wujuhin ukhra ya, dari sisi-sisi yang lain ya. Maksudnya itu dari riwayat-riwayat yang lain ya. La takhlu kulluha an maqal, yang tidak sepi ya, tidak kosong ya dari pembicaraan. Ala kulli hal, kalau yang hadis di atas itu hadis riwayat Imam Bukhari yang jelas ya insyaallah kesahihannya, dan juga riwayat yang lainnya. Nah, kita cukupkan dulu ya jemaah sekalian sampai bagian bawah ya, dari halaman 46 ya. Insyaallah kita lanjutkan dari keterangan berikutnya di pertemuan yang mendatang insyaallah taala. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil sama sekalian yaitu diantaranya bahwasannya ilmu yang bermanfaat ya bisa menyampaikan seseorang kepada dua hal, ma'rifatullah, dan yang kedua mengetahui ya hukum-hukum Allah, apa yang Allah cintai, Allah ridhoi, dan apa yang Allah murkai, untuk selanjutnya dia tinggalkan. Yang Allah cintai dia berusaha melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan ya kita di atas ilmu
dan Allah mudahkan kita untuk beramal jamaah sekalian, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mendapat keberuntungan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita tergolong ya sebagai hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekian insyaallah. Barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi jamaah sekalian. Baik, kita cukupkan ya pembahasan kita dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.